takut jadi gelandangan di Jepang kan. It was so stressful. Agensi pekerjaan yang memang mencari orang luar atau foreigner. Halo semuanya, thank you for clicking on this video. Back with me Gita, orang Indonesia yang tinggal di Kanada. First of all, thank you so much everyone for 50 subscribers. I know it's not a huge number, but it truly means a lot to me. Your support keeps me going, and I'm so grateful to have you here from the start. Soalnya YouTube ini bener-bener sesuatu yang di luar zona nyaman aku. Yang gak jago bikin video, apalagi ngomong depan kamera kayak gini. Dan kayak di luar karakter banget gitu, buat yang tahu-tahu aja. Ini tuh butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya aku choose beneran gerak bikin dan mulai upload videonya di YouTube. Tapi karena ini merupakan milestone tersendiri buat aku, hari ini aku mau coba untuk pertama kalinya bikin video dimana aku kayak ngomong langsung sama teman-teman. Mungkin sebagian besar teman-teman udah tahu namaku dan keadaan aku sekarang. Tapi aku mau perkenalkan diri lagi yang lebih dalam, tepatnya mau berbagi cerita juga perjalanan aku dari mulanya, gimana aku bisa sampai sekarang akhirnya tinggal di luar negeri. Jadi mulai dari mana ya enaknya? Kalau dari kecil, kejauhan nggak ya? Tapi anyway, ini poin background yang penting juga sih buat kasih konteks dari ceritaku. Jadi teman-teman, sekarang umurku itu 30 tahun. Aku kelahiran tahun 95. Dan kehidupan aku normal. Maksudnya nggak terlahir di keluarga yang kaya raya ataupun lingkungan yang udah kena exposure internasional gitu dari awal. Aku tinggal di Bekasi, bahkan Bekasi pinggiran, masih daerah perkampungan. And when I was a child, I was extremely shy. And even to this day, I'm still very much an introvert. And I was always with my parents and also hardly spend time away from them. Jadi kalau ada yang tahu aku pas kecilnya gimana, pasti banyak yang gak nyangka kalau aku bisa kerja dan tinggal di luar negeri sekarang. Dan menurutku batu loncatan yang bisa bikin aku mulai sedikit percaya diri itu, seingatku pas SD entah kenapa aku suka kirim surat ke satu guru SD ku. Karena direspon dengan baik, jadi suka dibalas gitu sama gurunya juga. I don't really remember the exact words or conversation that we had, but for sure, she wrote down something kind, something positive to encourage this little shy girl. Kayak mungkin beliau semangatin aku dan bilang kalau sebenarnya aku itu mampu, aku pinter, dan something along that line. Dan kebetulan setelah itu aku juga mulai dapet ranking di kelas. Dan sejak kecil aku emang suka sama gambar ataupun mewarnai. Sering ikut juga lomba-lomba gambar kayak gitu. Mulai bisa sering menang. Aku juga mulai les bahasa Inggris dari masih SD dan pelan-pelan konsisten lesnya. Jadi sebenarnya dari kecil udah lumayan terbiasa dengan bahasa Inggris. Akhirnya aku terus berproses dari sini, menyadari kalau aku berusaha pasti bisa kok melakukan sesuatu. So for me, the key takeaway is that the people who believe in me first are the real heroes. Soalnya kalau misalnya aku bayangin ya, aku ketemu anak kecil yang kayak aku dulu, kayaknya bakalan emosi juga sih. Soalnya kayak, oh my god, seriously? This kid couldn't even do anything on her own. But instead of getting mad or yelling at me, kayak apa yang aku bayangin bakal aku rasakan, I'm honestly so grateful, and especially for my parents, because they never even once made me feel bad about it. They really take care of me with so much love and patience until I slowly started finding confidence in myself. So honestly, really without them, I'd be literally nothing, and I wouldn't be the person I am today. Terus singkat cerita, aku lanjut SMA di sekolah negeri, dan di sini aku mulai tinggal di luar rumah karena aku ngekos bareng 3 orang temenku di apartemen depan sekolahannya. Itu karena jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh, jadi alasan utamanya
karena takut macet. Jadi daripada bangun subuh tiap hari dan mungkin masih bisa telat, aku mulai tinggal ngekos di situ. Impresi dan ingatanku tentang masa SMA ya cukup menyenangkan kok. Aku menikmati masa muda dan dari situ juga bisa punya circle pertemanan yang lumayan awet sampai sekarang. Bahkan pas aku pulang ke Indonesia, setiap aku pulang masih suka ngumpul juga. And dalam aspek studi, puji Tuhan kayaknya aku cukup stabil. Gak ada kejatuhan ataupun peningkatan yang signifikan luar biasa gitu ya. Di SMA aku masuk kelas IPS. Aku lupa bilang kalau aku emang gak suka banget sama matematika. Jadi dari SD pun walaupun nilai yang lain bagus, tapi emang matematika doang yang jeblok. Ketidakseimbangan ini dan kebencian itu bertahan sampai SMA. Jadi aku emang gak pernah mau masuk IPA. Dan kebetulan seingatku, ranking aku di satu sekolah itu pas waktu mau nentuin buat siapa yang bisa masuk IPA, siapa yang bisa masuk IPS, aku emang ya bener-bener di perbatasan. Jadi setelah orang terakhir yang bisa masuk IPA, ya akulah pas setelahnya sebagai batasnya orang yang mesti masuk IPS. But I would say no shame at all. I enjoy kelas IPS dan sejak kelas 2 atau 3 SMA ya, aku rada lupa. Entah kenapa aku mulai terinspirasi untuk masuk ITB. Kenapa kok ITB? Kan itu terkenal untuk sekolah tekniknya. Jadi itu karena di ITB itu juga ada fakultas desain yang kata orang salah satu paling bagus di Indonesia. Tapi buatku itu satu-satunya yang terbaik karena pas seleksi masuk universitas yang pakai nilai rapot itu loh, aku cuman pilih desain ITB aja, FSRD ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Gak mau ada pilihan lain dan alasannya agak ngeselin sih karena aku takut nyangkut di pilihan lain. Jadi kalau misalnya aku nyangkut dan keterima, takutnya nanti kuliahnya malah ogah-ogahan. Ya agak kepedean sih ya. Nggak tahu itu pede yang bagus apa enggak ya, tapi sesuai dengan dugaan, pastinya aku nggak diterima dong lewat jalur nilai rapot. Tapi ya aku nggak patah semangat sih waktu itu, kayak palingan cuman kerasa males karena berarti aku bakal butuh belajar lebih banyak dan ikut les bimbel segala. Tapi ya waktu itu aku jalanin aja. Aku masih inget dulu aku bimbel di tempat namanya Nurul Fikri. Buat yang nggak tahu, itu tempat kursus bimbingan belajar biasa, emang buat anak SMA untuk lamar ke universitas. Tapi sesuai namanya, emang identik untuk murid-murid Islami dan guru-gurunya juga. Ingat juga dulu banyak yang nanya kenapa bimbel di sana. Bahkan di bimbelnya pun kayaknya sempet ada omongan, nggak ngomong langsung ke aku sih, kayak aku sempet dengar orang-orang tuh ngegosip kayak aku perlu nggak ya pakai jilbab di sana apa gimana gitu. Tapi seingatku pada kenyataannya yang nggak begitu kok. Jadi aku cuman perlu pakai seragam lengan panjang aja. And I know it's a bit out of topic, but as you can see, I never really cared about stuff like that. For me, the things that matter are just what's inside your heart, what you believe in, and like your personal relationship. I mean, the focus was the education. That was my only purpose, and I think you can and you should be able to get it anywhere as long as it's not something out of mind or something crazily insulting or intimidating. I am always willing to respect others' custom too. Anyways, aku lanjut ujian tertulis, lagi-lagi hanya untuk ITB. Waktu itu namanya kalau nggak salah SBMPTN ya. Tapi itu aku tobat sedikit sih dan nggak terlalu keras kepala. Di waktu berdekatan setelah aku ikut SBMPTN, aku juga ikutan ujian mandiri di universitas lain sebagai cadangan. Karena waktu itu jujur aku nervous banget nungguin pengumuman ITB yang kerasa lama banget. Sampai bahkan aku dapat pengumuman ujian di universitas lain duluan. Tapi untungnya keterima di salah satu program studi pilihannya. But puji Tuhan banget di hari pengumuman SBMPTN, masih inget dulu aku tuh buka dari HP, ngecek di HP sambil nonton TV sama ibu, and I got it. I was accepted into ITB, and I think that was my second significant stepping stone that actually helps me growing as a person. Dan aku pikir pelajaran lain yang bisa diambil dari sini adalah once I set my mind to something, I work hard for it, like no matter what. Jadi ini juga salah satu mindset yang aku rasa sangat penting dan berjasa banget menuntun jalanku ke luar negeri juga ke depannya.
Jadi ya, aku kuliah di ITB sebenarnya nggak ada suatu pemicu yang jelas atau yang sangat-sangat langsung berdampak gitu ya. Bahkan sampai saat itu sama ketertarikan aku untuk coba ke luar negeri. Tapi mungkin tanpa aku sadari, ini adalah proses yang perlahan tapi pasti. Jadi kayaknya adalah ibu aku yang punya andil pertama untuk mengenalkan aku terhadap dunia ini, like the idea of living abroad. She would just casually sending me stuff or talk about different countries, how nice they are, especially if I ever wanted to continue my studies overseas. But it's not like something where we actually made any detailed plans to make it happen. We just knew we were not rich, and honestly it just felt impossible at the time. Tapi perlahan tetap tumbuh sendiri mungkin rasa keingin tahuan, terutama rasa penasaran itu ya. Jadi pas aku kuliah, aku mulai ikut les bahasa Jerman karena pengen lanjut master di Jerman yang aku dengar banyak universitas yang gratis di sana. Nah, sampai akhirnya di tingkat akhirku di ITB, lagi ngerjain tugas akhir juga, baru tahu kalau ada yang namanya International Office di ITB. Jadi itu tuh kayak kantor yang ngurus urusan hubungan ITB dan luar negeri. Jadi mereka ternyata ada program pertukaran pelajar, salah satunya dengan universitas di Jepang, yaitu Kyoto University. Dan disinilah aku tertarik banget buat coba apply, karena dulu aku rada-rada otaku gitu ya guys, suka anime, suka nonton kartunnya Jepang. Dan walaupun ini agak beda jauh dari tujuan awal aku pengen ke Jerman, tapi ya aku tetap datang ke kantor itu buat nanya-nanya, terutama untuk cari tahu lebih jauh tentang masalah finansialnya. Kayak apakah mereka bisa bantu atau adakah beasiswa misalnya. Dan ternyata mereka punya program bantuan beasiswa itu juga. Ini beasiswanya kebetulan dari pemerintah Jepangnya langsung, namanya itu Jaso Scholarship, yang dinilai dari nilai IPK, nanti dapat uang saku gitu deh kalau keterima setiap bulannya. Seingat aku tuh cukup untuk biaya dorm atau tempat tinggal di kampusnya, dan ya sedikit sisanya untuk uang makan atau rekreasi bertahan hidup di sana. Dan dulu IPK aku tuh kayak gak tinggi-tinggi banget, sekitar 3,6, tapi saat itu aku tetap maju lagi, coba aja, karena walaupun takut nggak dapat beasiswa, takut jadi gelandangan di Jepang kan. Selama nunggu diterima atau enggak, aku selalu wanti-wanti lewat email langsung ke staff Kyoto-nya. Aku bilang kalau aku nggak dapat beasiswa, nggak jadi ya aku ikut pertukarannya. Tapi mungkin emang udah takdir atau emang udah jalannya, karena orang Jepang yang lampau sopan juga kali ya di depan. Mereka tuh selalu bilang, ayo nggak apa-apa, datang aja dulu, pasti dapet kok, tenang aja. Dan bertemulah dengan jiwaku yang sangat berpikir simple, atau emang rada bodoh aja ya. Dan akhirnya aku tetap lanjut terus, beneran berangkat ke sana. Tapi puji Tuhan, aku emang keterima beasiswanya. Masalahnya itu tuh aku nggak tahu itu dari awal gitu loh. Kayaknya entah mepet sama keberangkatan atau pas udah di sananya. Pokoknya aku intinya bener-bener modal nekat aja buat pergi ke situ pertama kali. Dan aku yakin banget pasti ada yang bertanya, kenapa sih aku mau senekat itu? Selain masalah uangnya yang sebenarnya kurang, nggak ada, bahasanya juga kan beda banget di situ. I would have to say one more time that I am really deeply grateful for my parents and also for God. Literally no one or nothing else. Soalnya ekonomi keluarga aku itu selalu pas-pasan, tapi percaya nggak percaya, Tuhan selalu kasih berkat bantuan untuk keluarga kami, tapi bukan dalam uang yang sangat banyak, namun benar-benar cukup sekedarnya bertahan menyelesaikan masalah pada titik proses kehidupan tersebut. Aku juga baru sadar ya, kalau sebenarnya salah satu lirik di doa Bapa kami yang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu benar banget adanya, dan sebenarnya udah selalu terjadi. Tuhan tunjukkan selalu kuasanya dalam keluarga aku dari awal. Di sisi lain, orang tua aku juga jago banget ngatur keuangannya, dimana aku salut banget, apalagi setelah aku dewasa kayak gini ya, harus ngatur keuangan sendiri. Orang tua aku tuh nggak ada mikirnya, nggak ada pertimbangan atau pelit-pelitnya. Pokoknya kalau itu positif, orang tua aku tipe yang bakalan selalu dukung dan berusaha semaksimal mungkin supaya anaknya bisa mencapai apa yang mereka pengen gitu.
Dan bapak aku itu dulu kayak aku bilang kan, aku sempat udah mulai les bahasa Inggris pas SD kan, karena beliau itu kerja di sebuah tempat les bahasa Inggris, jadi aku bisa ikutan les di sana dari kecil. Jadi aku udah tahu yang namanya les TOEFL, tes TOEFL atau IELTS gitu, aku udah pernah ikut walaupun belum ada rencana keluar negeri, tapi ya ikut aja. Dan aku emang udah punya sertifikat yang kebetulan juga cukup untuk aku apply saat pertukaran ini. Ya, intinya karena support kedua orang tua aku yang udah siapin pendidikan buat aku dan support material ataupun emosionalnya, jadi aku ya berani aja. Aku juga mikir kalau misalnya untuk masalah bahasa, ya ini kan pertukaran pelajar internasional, seharusnya oke lah pakai bahasa Inggris aja. Dan akhirnya ikutlah aku pertukaran pelajar selama setahun. Jadi aku kerjain dan selesain tugas akhirku di kampus di Jepang. Buat yang nanya apakah program yang aku ikutin pas pertukaran itu berhubungan dengan fakultas desain aku, jawabannya adalah tidak sama sekali. Bahkan aku nggak inget sama sekali apa yang aku pelajarin pas di Jepang. Cuman yang aku inget itu pokoknya kayak things like liberal arts, like history or like culture, whatever. Waktu itu aku ya mengejar pengalamannya sebagai anak kampung yang gak pernah keluar negeri. Jadi of course, who cares about education at that time? I just want to feel Japan for the first time. Jadi setahun di situ benar-benar merupakan era perubahan ya buat aku, karena pertama kali keluar negeri untuk waktu lama, benar-benar sendirian. Jadi disitulah aku belajar untuk mandiri, belajar bergaul, adaptasi, rasain gimana sih rasanya jadi minoritas, karena di saat pelajar lain itu datang dengan grup temennya sendiri, dan jadinya kan susah ya untuk berbaur. Belajar pertama kali juga aktif ngomong bahasa Inggris, karena pas di Indonesia itu kebanyakan fokus di grammar atau listening, pokoknya segala jenis input kan ya, nggak terlalu emphasizing the output. Aku belajar juga untuk selalu menyiapkan segala sesuatu dengan ekstra, karena untuk bersosialisasi kan tetap kalau nggak ngerti bahasa Jepang tetap susah ya. Jadi aku harus riset dulu, googling di internet, bikin catatan, hafalin mapnya, karena dulu aku juga nggak punya nomor Jepang, jadi nggak bisa selalu punya akses aktif ke internet pas di luar. Terus pas aku udah selesai pertukaran, disinilah salah satu keajaiban atau mujizat yang terjadi di hidup aku. Karena pas banget aku habis landing pesawatnya pulang ke Indonesia, aku dijemput orang tua, baru masuk banget ke mobil buat pulang ke rumah. Di situ aku baru sadar kalau aku dapet email invitation gitu ya dari sebuah agensi. Jadi ini agensi pekerjaan yang memang mencari orang luar atau foreigner untuk kerja di Jepang. Dan pas itu mereka nawarin aku sebuah kerjaan di sebuah startup kayak perusahaan software development kecil di Osaka. Mereka bilang mereka butuh UI UX designer dan gak perlu kemampuan bahasa Jepang karena ini adalah environment yang international. Saat itu sebagai fresh graduate, belum pernah punya pengalaman apapun, dan melihat gajinya tentunya menggiurkan ya, karena itu kan dengan standar Jepang. Ingat nggak aku cerita kalau aku pengen pergi master ke luar negeri kan? Jadi aku di situ mikir ini adalah kesempatan emas dimana aku bisa pergi enjoy Jepang lagi sambil nabung, dan nanti kalau selesai aku bisa deh lanjut ke Jerman. Lagi-lagi dengan nekat, dengan mindset yang sangat simple tersebut, aku memilih lanjut dan balas emailnya. Aku bilang oke, aku mau coba, dan dari situ semua proses berjalan dengan cepat dan lancar, karena waktu aku balas, staff dari agensinya itu juga balas dengan sangat responsif. Mereka langsung atur jadwal interview dengan perusahaannya, dengan employernya, dan aku interview. Ternyata dari pihak perusahaan itu yang interview aku adalah seorang software engineer. Sebenarnya kalau orang yang mungkin udah punya pengalaman kerja lebih banyak bakal langsung merasakan keanehan dari sini kan. Orang aku apply-nya desain, kenapa yang wawancara aku adalah seorang software engineer? But yeah, that was another story. Anyway, at that moment, mereka cuma tanya-tanya hal basic dan gak terlalu menanyakan gimana kemampuan proses berpikir untuk desain. Dalam singkat cerita, ternyata mereka benar-benar mau terima aku. Dan aku langsung diurus visanya, dan ya udah aku tinggal nunggu aja. Di saat aku nunggu itu, aku juga sempat belajar bahasa Jepang untuk fondasi basicnya dari salah satu jemaat di gereja, yaitu Pak Thomas. Arigatou gozaimasu, sensei. Sensei no okage de nihongo no kihon ga wakaru you ni natta.
Nah, oke, aku bakalan stop dulu di sini ya, karena pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku adalah gimana sih caranya aku bisa dapet kerjaan di Jepang. Jadi, seperti yang udah aku ceritain teman-teman, intinya aku emang nggak pernah nyari kerjaan di Jepang. Jadi, mohon maaf, aku nggak punya suatu cara atau kiat-kiat yang ampuh untuk pertanyaan itu, dan cuman bisa jawab lewat pengalaman aku aja. Tapi, aku bisa jawab gimana caranya aku bisa dapet tawaran dari sebuah agensi. Jawabannya adalah karena ketika aku pertukaran pelajar di Jepang, aku itu bikin sebuah akun di website yang namanya Gaijin Post Jobs, kalau nggak salah. So basically it's just like LinkedIn untuk foreigner di Jepang. No, untuk foreigner yang mau nyari kerja di Jepang. Jadi di situ aku buat akun dan aku isi, like the resume, pengalaman aku. Mungkin ini paling penting juga, aku juga masukin portofolio desain aku dan juga tentuin level bahasa Jepang aku serta bidang yang aku tertarik gitu, pengen kerja di mana. Dan aku di situ kalau nggak salah emang menyebutkan tentang UI UX ini. Awalnya aku bikin akun itu tanpa ada ekspektasi apapun, cuman iseng-iseng aja, tapi ternyata disitulah jalan aku terbuka untuk bisa kerja di Jepang. Oke, balik ke ceritanya. Kebetulan aku juga dapet bos yang baik banget, jadi semua fasilitas itu disediakan dari kantor, termasuk kayak apartemen buat tempat tinggal, bahkan dari kebutuhan teknis kayak desktop atau laptop yang dibutuhin buat kerja. Pas sampai di sana, teman-teman kerja pun juga cukup menerima aku, dan emang mereka bisa berbahasa Inggris, jadi aku nggak terlalu merasa culture shock yang begitu besar. Untuk beberapa tahun pertama, aku bisa menikmati dan beradaptasi di Osaka. Tapi tentu saja hidup tidak semudah itu, Ferguson. Ada hal baik, tentu ada hal yang nggak baik juga. Lama-kelamaan setelah rasa seneng, kayak rasa euforia bisa kerja pertama kali di Jepang itu pudar. Nah, saat inilah aku mulai menyadari gimana kenyataan yang sebenarnya terjadi di hidup aku. Pertama, seiring berjalannya waktu, perusahaan aku itu nggak terlalu berkembang, jadi mereka itu berusaha mengurangi karyawan. Tapi karena di Jepang itu nggak bisa asal mencat karyawan aja ya, karena satu hal yang lainnya, perusahaanku itu pindah ke Tokyo dari Osaka, dan sayangnya teman-teman aku yang dekat denganku dulu itu nggak ikut pindah ke situ, dan mereka digantikan dengan karyawan lain yang orang Jepang juga, dan di saat itu bedanya kurang bisa berbahasa Inggris. Jadi bisa dibilang perusahaanku ini perlahan kayaknya mau mengubah organisasinya tuh jadi lingkungan yang full Jepang. Merasakan juga ketidakcocokan dengan rekan kerja, mulai banyak komplain, dan yang paling bikin aku stres itu sebenarnya adalah perasaan stagnan, dimana merasa tidak berkembang secara profesional. Dan di titik ini aku nggak bisa menyalahkan siapapun, karena pasti aku lihat ke diri aku sendiri, dan memang pada kenyataannya aku tidak punya bekal yang cukup. Pertama, dalam segi pengalaman. Jadi ini pelajaran penting juga buat teman-teman yang lagi cari kerja mungkin. Kadang pas interview, semua itu bisa terasa lancar. Pertanyaannya kok kayaknya gampang ya, tapi justru di saat itulah kita harus peka. Apakah pertanyaan yang ditanyakan itu benar-benar berbobot? Apakah mereka tahu apa yang mereka cari? Karena interview itu bukan cuman soal kita menjual diri, dan bukan cuman soal kita merasa terintimidasi oleh employer kita, tapi kita juga punya hak, yaitu hak untuk menilai cocok nggak sih perusahaan ini buat kita. Kita harus bisa memposisikan diri sejajar. Jadi jangan merasa lebih rendah, karena kita juga harus tahu apakah kita sanggup dan cocok untuk menjalani tanggung jawab di posisi itu. Terus soal bahasa, sambil ambil les juga, waktu itu aku ambil waktu weekend. Tapi gimana ya, aku tuh tipe yang kalau udah minder atau nggak percaya diri tuh udah keburu stres duluan, dan belajarnya pun nggak bisa maksimal. Padahal bahasa itu penting banget buat kita bisa enjoy di negara orang kan. Tapi di balik itu ada juga sisi positifnya. Jepang itu indah banget di setiap waktu, karena mereka ada 4 musim, jadi selalu ada sesuatu yang dinantikan. Jadi di situ aku nemuin hobi fotografi, aku beli kamera, rajin motret, dan akhirnya ketemu komunitas, ketemu orang-orang yang punya pemikiran sama. Dan itulah salah satu hal yang bikin aku bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi dari 2018 sampai 2022, aku bertahan di Jepang sambil nabung dan mikir ulang kayak
kenapa sih dulu aku keluar negeri? Ternyata jawabannya, ya aku pengen sekolah lagi kan. Aku pengen ambil S2. Ya, Jepang ini bukan akhir dari segalanya gitu. Aku merasa Jepang itu bagus buat liburan, tapi buat kerja jangka panjang rasanya kurang cocok di aku. So, akhirnya dengan pertolongan Tuhan, akhirnya aku bisa berhasil pindah ke Kanada sebagai student tahun 2023. Walaupun aku tuh coba dari tahun 2021, dan visanya sempat ditolak juga karena ya basically uangnya belum kekumpul. Jadi aku semangat banget buat bangun hidup baru di sini, di Kanada. Aku ngerasain gitu loh kayak, oh akhirnya aku bisa jalanin hidup yang bener-bener aku pilih sendiri. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena dorongan orang lain, ataupun yang tiba-tiba dapat rezeki yang kita nggak pernah kebayang. Tapi karena ini emang ya keputusan aku. Dan aku pernah bilang ke diri aku sendiri sebelum aku pergi ke Kanada, karena ini pilihan aku, it's totally my choice. Aku bakalan berjuang sampai akhir. Apapun yang terjadi, aku akan tanggung jawab atas jalan yang aku pilih ini. Nah, di Kanada, aku udah berhasil sampai sekarang tahun 2025 menyelesaikan 2 program di sebuah college. It's a program like postgraduate certificate. Jadi itu di antara S1 dan S2. Ya dia di tengah-tengahnya gitu. Emang nggak ada sih degree-nya, jadi aku cuma dapat sertifikatnya doang. Tapi aku bersyukur banget karena dari situ aku dapat kesempatan magang di perusahaan teknologi yang cukup besar. Dan disinilah titik baliknya, karena pendidikan di Kanada aku bisa shift karir aku dari designer ke researcher. Dan kesempatan belajar kayak gini jujur yang belum sempat aku rasain waktu di Jepang dulu. Karena pas di Jepang itu tuh kayak tipe-tipe yang oke, kita terima kamu, tapi ya udah nyemplung kerjain apa yang kita minta, dan mereka nggak providing any like mentor atau tempat belajar bisa nanya-nanya gitu, nggak ada. Jadi emang langsung nyemplung dan yaudah kerjain, cari tahu sendiri. Hidup di Kanada itu juga ya nggak selalu gampang sih. Pastinya di setiap negara ada suka dukanya, tapi entah kenapa emang aku jauh lebih semangat. Pastinya kadang capek, kadang sedih, tapi untungnya puji Tuhan aku selalu bisa nemuin alasan buat bangkit lagi. Dan di sini aku juga dapat bonus ketemu sama suami aku, bisa mulai bangun keluarga kecil sendiri bareng-bareng, dan itu salah satu berkat paling besar juga yang aku dapetin sejauh ini. Sekarang aku baru aja apply, ganti visa dari visa student ke visa kerja, dan prosesnya masih berjalan. Tapi karena aku udah apply, aku sekarang kayak di employed status. Intinya aku udah bisa kerja di Kanada, jadi lagi aktif aja mencari pekerjaan. Dan di sisi lain aku juga lagi ada magang yang aku cari sendiri secara mandiri. Puji Tuhan, lumayan cocok sama bosnya, lumayan cocok juga sama pekerjaannya yang bikin aku happy dan termotivasi untuk kerjaan tiap hari. Dan semoga aku bisa lanjut kerja bareng sama perusahaan ini. Kalau visanya udah approved, aku bisa dapat kesempatan waktu tambahan 3 tahun lagi untuk tinggal di Kanada. 3 tahun untuk berjuang, mencoba berbagai peluang, dan lihat apakah aku benar-benar bisa mendapatkan pekerjaan tetap yang sesuai. Karena aku pengennya kerja kantoran. Jujur aku pernah coba kerja part-time yang kayak di hospitality or di restoran gitu, dan oh my, gimana ya, mungkin aku emang anak manja yang nggak pernah punya pengalaman melayani orang, nyuci-nyuci, masak apalagi. It was so stressful, dan aku berusaha banget untuk nyari kerja yang di office. Dan semoga aja aku diberi kekuatan untuk terus berusaha sampai akhirnya aku bisa menciptakan hidup yang lebih nyaman di sini, dan bisa bantuin keluarga, bisa bantuin orang lain juga yang tertarik buat ke Kanada. Jadi kayaknya sampai sini dulu aja deh. Sebagai penutup, aku cuma mau ngasih kayak summary. Gimana sih caranya aku bisa sampai di titik ini? Apa rahasianya? Dan menurutku jawabannya simple, tapi nggak mudah. Pertama, itu adalah restu dan doa dari orang tua. Itu pondasi aku. Setiap langkah yang aku ambil, aku tahu ada kekuatan di baliknya, di balik doa orang tua. Ada cinta yang diam-diam melindungi aku, menyelimuti aku dari jauh. Dan buat aku, itu bukan hal kecil, itu adalah sumber kekuatan yang sangat luar biasa. Dan kedua, mentalitas just do it. Apapun kondisinya. Lagi sedih, lakuin. Lagi marah, tetap jalan. Lagi patah hati, lagi capek, nggak percaya diri, takut, bingung, pokoknya lakuin aja. Ini sih yang aku bener-bener dapetin belajar tinggal di luar negeri. Karena ya selain kamu bergantung dengan diri sendiri, nggak ada lagi yang bakal belain kamu. Jadi lakuin aja.
just do it anyway. Karena pada akhirnya yang ngebedain orang yang berhasil atau enggak itu bukan soal siapa yang paling hebat, siapa yang paling kaya, atau apapun, tapi siapa yang nggak nyerah dan terus gerak sekecil apapun langkahnya. Dimanapun kamu berada sekarang, aku harap kamu tetap jalan, pelan-pelan gak apa-apa, slowly but sure, asal nggak berhenti. So, thank you udah nonton teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya, bye!